Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Kereta Api Pariwisata, disingkat KA Wisata, adalah anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia, bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasaran dalam wilayah Indonesia di bidang pariwisata kereta api. PT KA Pariwisata menyelenggarakan kereta wisata atau KAWIS yang melayani lintas Jawa, yaitu Nusantara, Bali, Toraja, Sumatera, Jawa, Imperial, dan Priority. Sebagai perusahaan yang bergerak pada angkutan transportasi massal, KAI mempunyai prospek yang sangat besar terhadap pengembangan angkutan baik penumpang maupun barang, serta potensi-potensi pada pengembangan komersialisasi aset perusahaan. Transformasi KAI tidak terlepas dari pembaruan kualitas SDM secara keseluruhan. Oleh karena itu, meski di tengah tantangan pandemi, perseroan tetap menempa SDM-nya dengan berbagai nilai, ilmu, dan wawasan, baik hard skill maupun soft skill, sebagai bekal untuk tetap dapat melakukan pelayanan prima dan memberikan ruang serta kesempatan untuk berinovasi dan berkarya. Saat ini, PT Kereta Api Pariwisata sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai karyawan perusahaan, di mana teman-teman bisa kunjungi website resminya, yaitu recruitment.kawisata.id. Lalu teman-teman bisa klik lowongan. Nah, ini adalah posisi yang sedang dibuka oleh KAI Wisata. Untuk posisi yang pertama yaitu Ticketing Officer dan Customer Service. Penempatannya yaitu di Surabaya. Untuk posisi Customer Service, kualifikasinya pria atau wanita, tinggi badan minimal pria 165 cm dan wanita 160 cm. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun pada saat rekrutmen. Lulusan D3 atau S1, minimal IPK 2,75. Aktif berbahasa Inggris, telah mendapatkan vaksin dosis ketiga, yaitu booster. Kemudian untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku, tidak bertato bagi pria dan wanita, serta tidak bertindik bagi pria, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara, TNI atau Polri atau instansi lainnya, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba atau psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 10.000, selama menjalani dinas, tidak dalam kondisi hamil. Kemudian untuk posisi Ticketing Officer, persyaratan khusus pria atau wanita, tinggi badan minimal pria 165 cm dan wanita 160 cm. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun pada saat rekrutmen. Lulusan SMA sederajat, D3 atau S1. Lulusan di bawah tahun 2020 menggunakan nilai NIM atau UAN minimal 6,5. Sedangkan lulusan tahun 2020 ke atas nilai ijazah minimal 8 dengan nilai matematika 6. Kemudian IPK untuk D3 atau S1 2,75. Aktif berbahasa Inggris, telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga yaitu booster. Kemudian untuk persyaratan umum, warga negara Indonesia belum menikah, sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik,
berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian yang masih berlaku, tidak bertato bagi pria dan wanita, serta tidak bertindik bagi pria, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai aparatur sipil negara, TNI atau Polri atau instansi lainnya, tidak pernah menggunakan atau terlibat narkoba, psikotropika dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bertanda tangan di atas materai 10.000, selama menjalani dinas tidak dalam kondisi hamil. Untuk tahapannya, teman-teman bisa follow Instagram resmi @KA-Wisata, kemudian apply melalui website resmi recruitment.kawisata.id. Batas akhir apply tanggal 2 Desember 2022. Pengumuman lolos administrasi tanggal 9 Desember 2022. Tes wawancara tanggal 12 sampai 14 Desember 2022. Pengumuman tes akhir tanggal 15 Desember 2022. Untuk prosedur registrasi dan apply. Pertama, calon pelamar yang belum memiliki akun terlebih dahulu melakukan registrasi dan upload dokumen sesuai persyaratan lamaran. Kedua, tidak menerima upload lamaran melalui email. Upload lamaran melalui email akan otomatis dihapus dan email di blacklist. Ketiga, calon pelamar wajib memastikan bahwa email yang digunakan pada saat registrasi adalah email aktif, dan data yang diinput harus sesuai dengan identitas diri seperti KTP, ijazah, dan lain-lain, serta tidak melakukan perubahan data atau dokumen setelah melakukan apply lamaran sampai proses rekrutmen selesai. Keempat, calon pelamar yang sudah memiliki akun di website recruitment.kai.id harus memastikan bahwa dokumen persyaratan lamaran sudah diupload di akun pelamar yang ada di website. Kelima, bagi calon pelamar yang berminat mengikuti rekrut sesuai formasi yang ditawarkan, wajib melakukan proses apply pada akun masing-masing dan hanya bisa mengikuti satu event rekrutmen saja. Keenam, bagi calon pelamar yang sudah melakukan upload dan melengkapi data, tetapi tidak melakukan proses apply di akunnya, maka dianggap tidak mengikuti kegiatan rekrutmen ini. Ketujuh, seluruh informasi mengenai rekrutmen hanya dapat dilihat melalui website resmi PT Kereta Api Pariwisata dengan alamat recruitment.kawisata.id. Ke-8, rekrutmen PT Kereta Api Pariwisata tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistem refund atau penggantian biaya transportasi maupun akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen, dan dimohon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu meluluskan peserta rekrutmen. Ke-9, seleksi penerimaan pekerja yang menggunakan sistem gugur dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Lalu teman-teman bisa isi NIK, email yang aktif, nama depan, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status pernikahan, nama ibu kandung, dan tempat tinggal teman-teman saat ini. Kemudian teman-teman juga bisa pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, nomor telepon yang aktif, NPWP, teman-teman bisa isi, lalu tinggi badan, dan pengalaman kerja. Teman-teman bisa isi di sini, kemudian klik update. Selanjutnya teman-teman ke halaman pendidikan. Di sini teman-teman bisa isi pendidikan teman-teman, kemudian nama sekolah atau nama institusi, kemudian jurusannya, lalu kota atau kabupaten, kemudian tanggal kelulusan, lalu nilainya, kemudian nilai rata-rata untuk ijazah SMA, dan akreditasi jurusan. Teman-teman bisa isi, lalu klik submit. Selanjutnya teman-teman ke halaman dokumen dan foto. Di sini teman-teman bisa upload pas foto terbaru dan foto full body. Di sini teman-teman bisa upload dokumen seperti
KTP, ijazah SLTA, sertifikat bahasa Inggris seperti TOEFL, TOEIC, dan lainnya, kemudian transkrip UAN atau UAN, SLTA, kemudian ijazah D3, lalu transkrip nilai D3, kemudian akreditasi jurusan D3, kemudian teman-teman bisa klik upload. Setelah teman-teman mengupload dokumen serta mengedit data pribadi teman-teman dengan benar, teman-teman bisa ke halaman lowongan atau pengumuman. Lalu teman-teman bisa klik salah satu posisinya. Lalu scroll ke bawah. Kemudian teman-teman bisa klik apply. Semoga teman-teman yang melamar di kereta api pariwisata dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.